Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam, menjelang Bapak. siang. Rekan-rekan peserta, semangat untuk semuanya pada pelatihan AI yang pada kali ini kita akan menghadirkan Mas Arya Pandora sebagai narasumbernya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar dan berdiskusi mengenai AI. Nah, hari ini kita akan banyak mendapatkan wawasan menarik nih tentang bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan secara nyata baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari kita. Harapannya sesi ini tidak hanya menambah ilmu kita, tapi juga bisa menjadi bekal praktis bagi rekan-rekan di dunia kerja masing-masing ya. Nah, hadir sebagai pemateri kali ini adalah Mas Arya Pandora yang sudah berpengalaman di bidang dunia revisi dan kini beliau menggeluti dunia AI. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri kali ini, Mas Arya Pandora. Kami persilahkan waktu dan layarnya. Silakan Mas Arya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hilman ya, atas kesempatan dan juga teman-teman yang hadir untuk untuk memberikan kesempatan saya untuk kita sharing. Gitu. Sebetulnya kita tidak memberikan pelatihan, sebenarnya sharing ini ya. Untuk sharing, untuk apa itu AI, apa itu apa bisa diimplementasikan apa untuk AI untuk sehari-hari kita gitu kan, terutama untuk kita nih untuk pemula gini, untuk ya saya juga masih belajar gitu kan, tapi kita sharing. Kebetulan uh, saya sudah lama menggeluti ilmu apa AI, khususnya di image dan video, audio visual dan image. Nah, kita mau sharing dan sebetulnya AI itu penting ya. AI itu penting buat untuk kita kalau itu di tangan yang tepat. Kadang-kadang ada AI yang dipergunakan yang salah seperti deepfake. Nah, untuk untuk mengetahui lebih lebih jauh mengenai AI, untuk mengetahui sedikit aja untuk pembukaan seperti AI seperti apa, dunia AI seperti apa, termasuk audiovisual. Kita dengarkan rekan saya Lucy, avatar AI yang kebetulan kemarin sudah record ya, sudah rekam. Nah, ini saya akan berikan penjelasan mengenai apa itu AI ke rekan saya Lucy. Saya pindahkan ke Lucy ya. Terima kasih Arya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Aku Lucy, avatar yang akan memulai pertemuan kita. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kok bisa ya TikTok tahu banget video apa yang kamu suka? Atau, kenapa Google Maps bisa tahu jalan tercepat buat hindarin macet? Jawabannya bukan sihir, tapi AI, atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Tunggu, AI itu bukan cuma robot canggih di film fiksi ilmiah. Sederhananya, AI itu adalah otak buatan untuk komputer. Kita melatihnya supaya bisa belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Mirip seperti manusia. Tanpa sadar, AI ada di mana-mana. Rekomendasi film di Netflix, itu AI yang nebak selera film kamu. Filter lucu di Instagram atau TikTok, itu AI yang ngenalin di mana mata, hidung, dan mulut kamu. Nanya ke ChatGPT atau Google, itu AI yang ngerti perintah suaramu. Rekomendasi barang di Tokopedia juga pakai AI. Bahkan, AI juga bisa bantuin kamu nulis dan terbitkan e-book. Terus, kok bisa sih AI jadi sepintar itu? Bayangin kita mau ngajarin komputer buat kenalin kucing. Pertama, kita kasih ribuan gambar kucing. Ini namanya data. Lalu, komputer akan belajar sendiri polanya. Oh, kucing itu punya telinga lancip, kumis, dan ekor. Terakhir, kita tes pakai gambar hewan lain. Kalau jawabannya benar, berarti
AI sudah mempelajari dan mengembangkan data yang kita berikan. Proses belajar inilah yang disebut machine learning, bagian terpenting dari AI saat ini. Kemampuannya keren banget, dari menerjemahkan bahasa, membuat gambar atau video keren, membuat sistem pengajaran di sekolah, sampai membantu dokter mendeteksi penyakit, termasuk komunikasi lewat Zoom seperti kita ini. Tapi, seperti pisau, AI punya dua sisi. Kita harus waspada sama penyalahgunaannya. Pernah dengar deepfake? I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. AI bisa dipakai untuk membuat video atau audio palsu yang kelihatan asli banget. Ini berbahaya, karena bisa dipakai untuk menyebar berita bohong atau menipu. Jadi, kuncinya adalah, jadilah pengguna yang cerdas dan kritis. Jangan langsung percaya semua yang kamu lihat di internet. Pada akhirnya, AI adalah alat bantu yang super canggih, diciptakan untuk membantu kita, bukan menggantikan kita. Dengan belajar AI, kamu nggak cuma jadi pengguna, tapi juga bisa jadi penciptanya di masa depan. Jadi, teruslah penasaran, teruslah belajar, dan siap-siap hadapi masa depan yang seru bareng AI. Oke, aku sudahi perjumpaan kita ya. Aku kembalikan ke Arya. Silahkan Arya. Ada password WiFi-nya. Ya, terima kasih Lucy. Nah, kita tadi sudah mendengarkan atau menyaksikan, menonton mengenai mengenai AI yang sudah mulai banyak, sudah tersebar saat ini di sekitar kita ya. Namun AI itu seperti bisa bermata dua, bisa bermanfaat bagi kita dan juga untuk berbahaya untuk kejahatan seperti deepfake itu tadi yang mungkin pernah dengar kemarin Ibu Sri Mulyani sempat kena korban dari deepfake. Tapi oke lah kita mengetahui lebih jelas AI seperti apa. Saya tidak langsung ke pokok permasalahan atau pokok ke topik kita mengenai workshop ini, yaitu mengenai AI untuk dimanfaatkan di video, gambar atau poster dan audio video ya. Bagaimana untuk pengguna ini bisa untuk promosikan usaha kita, jadi afiliator ya, atau jadi mempromosikan institusi tempat kita bekerja, untuk kita untuk membuat film seperti apa. Kita lebih fokus ke situ atau mempromosikan untuk bagaimana nanti di billboard atau nanti di media sosial seperti apa. Kita fokus di situ. Nanti mungkin kalau untuk selanjutnya Canva atau apapun untuk promosi itu teknisnya nanti kita akan di kelas tersendiri ya. Oke. Saya mungkin menjelaskan mengenai sebetulnya saya tidak menjelaskan tools-tools apa yang bermanfaat atau untuk penting buat itu, karena terlalu banyak tools-tools atau platform AI yang saat ini bahkan terus berkembang. Jadi positifnya kita belajar terus caranya seperti apa. Tapi terpenting dari situ adalah konsep seperti apa itu tujuan kita, keinginan kita untuk memanfaatkan AI itu. Nah, itu yang terpenting, kita harus memantapkan konsep dulu. Oke, kita mungkin langsung saja ke topiknya mengenai apa itu konsep dari AI. Saya jelaskan sebentar. Oke, di layar sudah ada terlihat gambarnya. Oke ya. Kalau nanti Iya, kelihatan, Pak. kelihatan, oke siap. Lihat, Mas. Oke, kita menjelaskan mengenai langkah kreatif membuat proyek AI. Ini khusus untuk image, gambar atau video, dan juga presentasi. Sedikit untuk presentasi umpamanya saat kita di perusahaan. Intinya kita harus memulai apa dulu konsepnya itu. Nah, ini saya, maaf, ada tadi mungkin sudah dijelaskan, saya adalah pernah jurnalis di Trans TV,
produser TV One, produser di Global TV, produser eksekutif di Kompas TV, dan pernah menjadi managing editor di Saryagri.id. Itu website buat untuk pertanian pangan ya. Lalu menjadi sekarang saat ini AI konseptor atau AI designer dan AI engineer di IKEA TV. Itu buat untuk platform di TikTok, Instagram, dan YouTube. Lalu juga saya juga digital marketer dan afiliator di TikTok ya, di @pandora.warrior, dan juga saya nulis di ebook. Saya jualan di link.id, dan juga sedikit-sedikit menciptakan lagu dan buat video klip. Itu semuanya menggunakan AI. Nah, itu semua bagaimana bisa seperti itu? Karena berawal dari konsep. Nah, konsep itu apa? Mungkin saya dijelaskan mengapa konsep itu penting sebetulnya. Nah, AI ini hanya alat. Sekali lagi kadang-kadang orang takut, khawatir, wah masa depan akan manusia akan digantikan oleh AI. Tidak. AI itu hanya alat. Justru kita lah saudaranya. Kita yang menggunakan AI itu sebagai alat. Sama seperti handphone, sama seperti TV, seperti radio. Ada revolusi seperti itu. Dan ke depan kita nggak bisa menafikan bahwa udah nggak penting AI. Karena di masa depan orang yang menggunakan AI itu adalah berperan. Sama seperti orang yang menggunakan handphone saat ini itu lebih berperan dibandingkan orang yang nggak menggunakan handphone atau kan email, karena nggak bisa smartphone, nggak bisa lihat email, nggak bisa lihat chat gitu kan. Sama ke depan semuanya akan menjadi posisi terpenting orang yang bisa menggunakan AI. Nah, penting itu semua, orang yang menggunakan itu harus punya konsep. Ya, itu kenapa? Fungsinya membantu kita untuk mengarahkan pesan dan moral, emosi, dan juga bisa konten itu lebih mudah dan fokus, tepat sasaran, dan hasil tidak acak. Nah, konsep ini ibaratnya kita seperti chef. Ibaratnya kita chef, bukan koki atau pemasak. Chef itu memikirkan bagaimana membuat makanan yang disukai oleh konsumennya. Jadi nggak hanya sekedar itu, dan hal yang baru, dan setiap itu adalah makanan bagi chef adalah art. Makanya konsep itu penting, dia membuat konsep itu nggak hanya sekedar masak seperti koki ya, masak doang udah menyajikan enggak, tapi dia harus memikirkan konsep seperti apa makanan, umpamanya makanan soto gitu kan, soto ayam atau capcay lah. Capcay ayam. Dia harus memiliki konsep, dia harus mulai belanja sayuran, daging, bakso, ayam. Nah, sampai konsep di mana tempat belanja dagingnya bagus, pasar yang bagus mana. Dari mulai terus mengolah bumbunya apa, lalu menyajikan dengan penyajian cantik, nggak berantakan. Itulah gambarannya kita sebagai pengguna. AI harus mementingkan konsepnya dibandingkan hanya masak-masak aja. Kayak umpamanya sekarang lagi banyak lagi viral atau lagi kita happening atau kita ikut-ikutan dengan yang lain di TikTok, di Instagram, kita ikut-ikutan pakai AI yang semacam karakter, semacam filter. Nah, itu kita ikut, bisa terbang, bisa apa. Kita ikut-ikutan tanpa tahu konsepnya seperti apa. Nah, kita mau tergantung kita maunya apa. Nah, ini penting, makanya konsep itu penting. Nah, untuk salah satu konsep itu tujuannya seperti apa ini project ini, gitu kan? Maunya kita apa? Nah, kita mau umpamanya contohnya kita mau basreng gitu ya, untuk menjual basreng atau untuk punya produk basreng gitu kan. Nah, target kita siapa umpamanya gitu kan? Oh, ini anak Gen Z atau milenial. Nah, apa nih? Pinginnya seperti apa? Atau mengedukasi kah? Atau menghibur? Berjualannya seperti apa gitu kan? Nah, juga media kita mau jualan mau di mana? Apakah di TikTok atau di Reels atau YouTube atau di posting di
di apa model post gitu atau di billboard atau media luar itu penting karena memang harus tahu mengenai ukurannya. Ada rasionya, rasio ukurannya. Ada 9:6, maaf, 9:16 untuk TikTok atau Reels. Kalau YouTube 16:9, ada 1:1 untuk posting sekedar biasa, posting kotak gitu ya. Itu setiap media tuh beda-beda ukurannya. Maka kita harus tahu. Nah, gaya AI-nya, videonya seperti apa? Ada yang realistis, kartun 2D, kartun 3D, futuristik, atau apa gitu kan. Kita harus 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 paham gitu. Ini kita harus konsep untuk membuat video AI atau gambar AI itu harus punya konsepnya itu. Yaitu tadi pesannya mengedukasi anak SD untuk pentingnya sikat gigi. Targetnya anak usia 7 sampai 10 tahun. Media di TikTok jadi rasionya 9:16. Gayanya kartun 2D. Jadi kita nih harus sudah berpikir seperti itu. Oke. Nah, udah tahu seperti itu, kita perlu juga melihat mencontek gitu kan. Nah, istilahnya ATM, amati, riset ya, lihat aja di scroll di TikTok ini seperti apa sih video-video AI-nya. Contoh umpamanya Basreng itu jualan produk seperti apa sih yang dibuat oleh AI. Mungkin pernah nonton KFC, iklan KFC seperti apa sih modelnya. Nah, kita harus bisa mengerti. T-nya, tiru. Jadi tiru gayanya. Tirunya seperti ini. Oh, coloringnya seperti ini. Ceritanya seperti ini. Ikutin aja story-nya seperti ini. Ikutin. Nggak apa-apa. Nah, sedikit terus langsung modifikasi. Umpama itu jualannya, KFC itu jualannya ayam. Ganti kita, umpamanya kita punya produk basreng. Ganti. Ayam itu diganti produknya basreng. Nah, intinya terus mencoba. Belajar deh, kalau ini salah, nih gambarnya aneh. Kita kita ganti. Eh, Nah, setelah kita melihat, kita udah buat idenya udah ada, tujuannya kita jelas, pasarnya, marketnya, penontonnya jelas, mau di mana. Nah, kita harus buatkan storyboard, kerangka ceritanya, storyline atau storyboard. Seperti apa nih? Tuliskan ide, perbagian, narasi, visual, dialog, terus bayangan komposisi, posenya, ekspresi bagaimana, bagi per adegan skrip dan gambarnya seperti apa. Itu apa kita bayangkan. Nah, saya punya tips ya, punya trik ya. Nanti saya sambil ini kita kita contohkan seperti apa kerangka storyline-nya seperti apa, storyboard seperti apa, ide cerita untuk mencari ide cerita seperti apa. Nah, saya akan contohkan nanti ya. Oke. Nah, tadi ya tentukan gaya visual seperti apa, gaya kartun kah, realistis biasa seperti apa, vintage, anime, kartun 3D atau kartun 2D atau apa seperti apa harus ini. Warna seperti apa? Cerah, netral, kontras atau agak agak suram. Nah, itu tergantung ide kita. Jadi agak kalau umpamanya ide cerita itu menghibur, kadang-kadang kalau gambarnya kasih warna suram itu agak aneh. Jadi harus harus sesuai dengan atau harusnya warnanya agak cerah. Oke, suaranya juga harus narasi seperti apa. Nah, jangan lupa emosi. Konten AI yang kuat adalah punya rasa. Ada emosi, ada pesan, terus ada itu pesannya apa? Edukasi kah, inspirasi, peringatan, menghibur, lucu-lucuan, silakan. Ada why yang kuat. Kenapa ini harus penting? Ini apa? Video video project atau gambar project itu penting untuk diposting. Mengapa itu penting bagi masyarakat? Oke. Lalu nah, sebelum eksekusi, produksi, checklist tujuan jelas, audiensi, terdefinisi, draft, storyboard, siap, referensi visual terkumpul, dan itu udah ini. Oke. Nah, ini nanti setelah ini kita akan jelaskan bagaimana tuh untuk mendapatkan storyline, storyboard, ide, bagaimana. Awal saya harus jelaskan, awal itu kita riset, mencari itu saya minta bantuan, kalau saya pengalaman, minta bantuan ke ChatGPT, Gemini, Manus, DeepSeek, atau
chatbot atau AI agent yang lainnya. Baru setelah itu, setelah dapat ide, kalau saya akan setelah ide, saya akan buatkan prompt itu untuk ke image dulu. Jadi gambar dulu. Jadi buat posting gambar dulu, jangan langsung ke video kalau saya ya. Karena bisa kita lihat hasilnya seperti apa sih, hasil hasil itunya nanti gambarnya aneh kah? Ada gambarnya bisa apa? Karakternya bersinambungan kan, atau sama kan, bisa kadang-kadang satu image atau gambar ke gambar yang lain itu beda-beda mukanya. Nah, ini kita harus perhatikan, oh ini apa? Oh, kalau seandainya ini kita ubah lagi prompt-nya. Bisa keubah. Jadi kalau kita udah ke video kita udah sayang untuk mengubah-ubah gitu kan. Kalau teks dari prompt teks ke video akan waduh berantakan nih, salah lagi, diulang lagi, ulang lagi. Itu kan sekarang saat ini kan jarang yang gratis ya, bayar. Jadi rugi juga kita kreditnya. Makanya saya biar aman, saya pakai image. Jadi teks prompt tulisan ke gambar. Itu ke gambar dulu, baru dari gambar kalau udah jadi, udah oke, baru kita image gambar to video. Nah, itu baru nanti itu bisa bergerak, bisa ini. Nah, kita konsepnya mau butuh apa? Butuh kita sendiri kah? Atau butuh eh, orang lain atau avatar lain seperti kayak tadi video tadi. Nah, kalau rekaan ya kita gunakan tools yang lain ya kayak Heygen, Hedra, Pipit, CapCut ada tuh. Itu pakai avatar atau kita video kita sendiri real. Saya pernah menggunakan foto saya tapi di gerakan. Nah, itu ada di toolsnya, ada di TikTok dan edit edits ini ya, Instagram. Bahkan di CapCut juga ada. Nah, kalau mau ditambahkan suara, perlu ada toolsnya Event Labs, Soundful. Nah, sudah kalau udah semua itu baru di editing di CapCut. Macam-macam sekarang sih, CapCut, KineMaster, Filmora, InShot dan lain-lainnya. Itu kalau untuk video. Nah, kalau jadi itu flow-nya seperti itu. Dari kita riset di ChatGPT, Gemini, Almanus, udah hasil dapat ide, kita minta mereka buatkan prompt to image, baru hasilkan image di image Google iStudio atau Imagen ya, Image Journey. Dari image gambar kalau mau digerakin baru pindah ke video. Itu banyak, View 2, View 3, Kling, AE, Runway, ML, Veripic, macam-macam. Nah, kalau tanpa avatar, tanpa orang atau kayak tadi presenter, bisa langsung masuk ke editing atau tambah di editing minta di Event Labs untuk diganti tambah dubbing gitu istilahnya, VO. Atau di CapCut sendiri pun mereka punya dubbingan bebas gitu. Atau kita sendiri juga boleh. Itu audiovisual. Kalau untuk presentasi bagaimana? Ada lagi. Nah, dari kita riset ide itu, kita gunakan presentasi itu untuk ide itu untuk kita buat macam PPT ya, macam untuk presentasi itu di Canva banyak ya, Google Slide, Gamma, bahkan di PPT sendiri ada. Tapi intinya itu kita berawal dari riset di chatbot atau agent AI itu kayak ChatGPT, Gemini, Manus saya dan DeepSeek itu. Oke. Kalau ini mungkin teman-teman agak tadi secara teori aduh pusing gimana ya. Bagaimana cara penerapannya? Saya infokan bagaimana cara penerapannya di di realnya. Mau tahu atau cukup ini aja? Oh, tahu. Mau tahu? Oke, kita Tahu, langsung ya. boleh, Bang. Kita langsung kita ini layar ini. Kita cari pertama adalah kita untuk mencari ide riset seperti apa untuk produk kita. Umpamanya contoh produk kita adalah basreng seperti ada ini. Nah, kita seperti apa? Yang awal mulai adalah di AI agent atau chatbot. Itu ada macam-macam. Ada ChatGPT, mungkin pernah sering dengar ya. Manus AI, Gemini, DeepSeek, Perplexity itu sama aja. Tapi yang paling saat ini paling favorit adalah ChatGPT dan Gemini. Karena mereka
kayak one stop shopping. Jadi dia menghasilkan membuat ide, membuat foto, membuat image gambar sampai membuat video. Itu dia bisa melakukan itu. Manusia juga. Cuma ya itu ada kualitas, ada harga gitu kan. Kualitasnya bagus, mereka harga juga agak mahal. Tapi saya akan kasih tahu informasi ada yang mengakali harga mahal ini. Pertama kita dari yang favorit dulu deh. Favorit dulu ChatGPT dan nomor 2 adalah Gemini. Gemini adalah produk baru namanya Nano Banana. Kita coba ke Gemini. Nah, oke ya, kita contoh buat percakapan. Kita tadi buat konsepnya ya. Konsepnya kita jualan produk basreng. Ya, basreng nih. Basrengku lah anggap gitu. Caranya bagaimana? Buat ide buat untuk konten untuk memasarkan jualan di media sosial di TikTok atau di Instagram Reel gitu seperti apa. Nah, kita minta tolong idenya yang viral yang seperti apa. Umpamanya buatkan buatkan ide konten viral di TikTok mengenai produk basreng. Nah, kita kasih tahu tujuannya kemana. Kita market siapa? Marketnya adalah Gen Z dan generasi milenial. Nah, kalau udah kayak gitu, nah kita maunya gayanya seperti apa? Maunya saya realistis. Oke, dia akan tunggu sebentar, dia akan membuatkan ini ide-idenya dulu nih. Basreng untuk membuat konten, nah idenya basreng mukbang anti mainstream. Triknya adalah menggabungkan mukbang dengan cerita situasi lucu. Idenya konten buat video POV di mana kamu sedang stres karena untuk kuliah. Oke. Anggaplah kita ini banyak nih. Sampai 3 banyak banget. Nah. Oke. Kita contohlah basreng buatkan langsung setelah udah dapat ide viral, kita buatkan storyline-nya. Buatkan storyline atau storyboard, kita storyline-nya nggak apa-apa. Storyline mengenai basreng mukbang anti mainstream. Lengkap dengan kalau kita jualan kita perlu pasti udah tahu mengenai kata-kata hook ya. Hook hook dan CTA, call to action. Kalau udah itu call to action tuh artinya cepetan buruan jualan dengan kita. Dan jangan lupa kita dengan mintakan ke dia dan buatkan juga kan short list-nya. Shooting atau short list itu daftar pengambilan gambar seperti apa. Ya kan, udah lengkap. Tadi udah ide, sekarang buatkan storyline. Nah, dia udah akan muncul. Nah, konsepnya menggunakan bahasa yang sebagai pahlawan menenangkan. Nah, hooknya nih, tampilkan wajahmu dengan ekspresi super stress, overthinking. Storyline-nya seperti ini, CTA. Nah, oke. Nah, kalau sudah lengkap ini udah enak.
Udah jelas nih, ini namanya shortlist. Jadi kita nih Basreng, konsepnya menggunakan Basreng sebagai pahlawan yang menenangkan di tengah situasi yang bikin stres dan relatable bagi Gen Z dan milenial. Jadi bukan mukbang, tampilkan ada hooknya, tampilkan wajahmu dengan ekspresi super stres dan overthinking di depan tumpukan buku laptop atau berkas. Scene 1, zoom in layar laptop yang menampilkan banyak tab terbuka, macam bla bla bla, tiba, fokus. Nah, visual CTA nih. Setelah terlihat santai, kamu menatap kamera sambil menggigit basreng. Visual tampilkan wajahmu tersenyum. Nah, udah ada shortlistnya. Storyline namanya nih. Nah, di situ CTA. Nah, sekarang tinggal prompter. Nah, prompter itu apa? Mungkin sebagian prompt itu udah banyak yang tahu ya prompt itu seperti apa, tapi saya mungkin akan dikit menjelaskan prompt itu adalah nah, prompt itu ibaratnya adalah perintah dari kita sebagai sudah dapatkan itu perintah kepada si pembuat gambar atau video, dalam hal ini AI. Nah, definisinya adalah perintah, instruksi, atau input yang kamu berikan ke sistem AI untuk menghasilkan sesuatu, bisa berupa teks, nanti hasilnya, outputnya ya, gambar, video, suara, atau kode. Secara sederhana, prompt itu kalimat atau instruksi yang kamu ketik ke AI, tadi ya, AI itu, tadi ke Gemini, untuk mendapatkan output yang kamu mau. Nah, tipsnya ya, jelaskan dengan detail, sebut gaya visual, kartun, realistik, 3D, serta suasana atau emosi. Nah, itu prompt. Jadi intinya adalah ada perintah dari kita sebagai pengguna AI atau manusia untuk meminta untuk AI untuk membuat apa yang kita mau, yang sudah tertera di konsep-konsep tadi kan, ide-ide tadi. Nah, itu tolong diterjemahkan. Nah, dia akan membuatkan si prompt AI ini sesuai dengan storyline yang kita buat. Kita contohlah. Nah, kita balik lagi kita ke membuatkan prompt. Mau buat prompt. Buat prompt, contohlah kita dari sini kita bisa lihat, oh ini apa nih promptnya nih. Contoh nih, ini banyak, makanya setiap scene ada ada prompt-promptnya. Nah, kita buatkan, kalau kita pusing, minta lagi. Buatkan prompt dari setiap scene. Ini ada scene ya, shotnya. Oke. Kita scene. Atau setiap scene atau shot, kita pakai shot aja. Nah, bisa scene, bisa shot. Program prompt setiap shotnya apa, kita ini ada shotnya, ada kan, bisa scene ada, kita buat setiap shot. Oke, kan dibuatkan. Nah, ini prompt yang sudah dibuatkan oleh ini. Bahasa penangannya shotnya apa nih? Secara shot itu pengambilan gambarnya ya. Hooknya, nih adalah promptnya aksi tampilkan wajahmu dengan sangat tertekan, bla 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 bla. Nah, itu kan tipenya dia udah buat prompt. Tipenya dia akan extreme close up. Dia gambarnya akan menampilkan wajahmu yang close up tadi dengan ekspresi tertekan, mata belalak, dan alis berkerut. Nah, nanti ada teks layar. Itu tadi hooknya. Promptnya medium shot, perlahan-lahan, macam itu nih promptnya. Nah, kita ambil dari, ini contoh nih ya. Ini kita dari sekian setiap shot ini, kita prompt ini kita mintakan untuk untuk pengolah teks ke gambar atau teks ke video. Itu nanti dari prompt ini kita minta ke platform yang lain. Nah, dalam hal ini saya lebih nyaman platform dari teks ke gambar. Jadi biar aman, biar kita tahu nih gambarnya seperti apa. Karena ini Gemini udah
tadi saya bilang itu udah komplit. Jadi saya nggak bisa kita ambil aja dari prompt ini. Oke, sekarang eh, dari prompt ini buatkan, ini salah satu prompt ya, buatkan gambar dari prompt CTA, yang CTA ini yang terakhir ya, yang 2 detik ini prompt gambar CTA. Nah, kita untuk biar memudahkan basrengnya memudahkan AI untuk mengenal basreng kita seperti apa. Nah, kita di sini mumpung masih gratis ya, di game ini ada namanya Nano Banana. Nah, kita insertkan aja, masukkan umpamanya file kita, gambar kita, produk kita seperti apa. Maaf. Maaf ya. Saya ulangin. Gambar dari insert sini. Galeri, maaf. Ya, lupa. Nah, galeri basreng seperti apa nih basreng ini, kita lihat nih di sini basreng. Nah, Makan, Bu. nah Nak. kita Bu, klik nak. gambar. Kita gambar ada gambar banana ini, gambar pisang ini kita coba kita buatkan sini. Sorry agak lama. Lagi mikir dia. Nah, udah jadi hasilnya. Kelihatan ya. Nah, ini adalah baru gambar. Bagaimana caranya buat video biar bergerak jadi video ini? Di Gemini juga ada sebetulnya, namanya dia formatnya VO, VO2 dan VO3. Cuma ini harganya agak lumayan mahal. Kita cari yang gratisan. Tapi sebelumnya ini kita download dulu nih. Kita download dulu. Nah, udah oke, kita download. Kita pindah ke Google juga, ke grup di Google juga. Cuma namanya linknya adalah kita ketik aja Google. Google AI Studio. Nah, ini udah AI Studio. Nah, semuanya. Nah, kita Google AI Studio. Kita klik sini. Kita lihat dari sekian ini, kita sebelah kiri Google AI Studio, ada chat, stream, generate media. Kita ke generate media. Kita tadi ya, Trinano Banana, Imagine, ini Imagine Photo, Gemini Speech, dan ini kita langsung ke VO, ini VO2, ini visual. Kita klik VO2. Nah, kita maunya seperti apa sih rasionya? Kita mau ditampilin di TikTok kah, di YouTube kah, gitu kan? Ingat, TikTok dan YouTube itu rasio gambar beda. Kalau YouTube adalah 16,9, kalau TikTok adalah 9:16. Nah, kita klik yang 9:16. Kita tutup. Nah, kita masukkan itu sini tuh. Upload media. Nah, kita klik yang ini. Nah, bisa kita terserah bebas kita promptnya ini prompt itu ya. Yang describe your video nih, jelaskan pingin kamu apa. Nah, itu bisa dijelaskan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau agak malas-malaskan,
malas-malasan, kita pakai serahkan ke AI untuk menggerakkan. Namanya kita tulis generate. Udah, oke, udah siap. Udah ini tinggal run. Nah, agak lama karena kita sebetulnya ini gratis. Jadi agak lama prosesnya dan juga harus kadang-kadang berulang-ulang karena eh, apa eh, mereka banyak yang ngantri nih karena gratis ya, gratis siapapun banyak orang yang mau. Ini sekitar mungkin tapi nggak terlalu lama ini sekitar sekitar 30 nggak setengah. Nah, kita play seperti apa hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Nah, itu lambat hanya 8 detik. Nah, kalau udah gitu kita save. Kita download. Oke. Udah jadi. Nah, kalau sudah ini kan bisa itu langsung diposting, boleh langsung ke TikTok boleh, cuma kayaknya gambarnya kurang. Kalau mau gambar panjang sekitar 1 menit, ya kita harus edit di mana? Ya kita banyak tadi edit di TikTok sendiri juga ada editing, tapi itu gratis juga. Di Instagram ada Reels itu gratis juga. Tapi kalau ada yang gratis juga CapCut, tapi ada juga yang berbayar. Di CapCut ini berbayar. Coba kita contoh apa? Kita ambil contoh lah ini ya. Kita editing pakai CapCut. Nah, kita seperti biasa editing, track baru, kita download tadi ya. Baru saya buka. Nah, ini kita download, kita masukkan di sini. Nah, ini udah jadi nih. Nah, tinggal kasih dubbing, kita kasih dubbing, kasih musik bebas. Nah, di CapCut di sini kita mungkin nanti kalau untuk CapCut sendiri kita ada kelas sendiri caranya, mungkin kalau ada yang tahu ini mudah sekali. Ini udah jadi istilah seperti ini. Kita play tanpa ada suara dan hanya 8 detik. Nah, oke. Ini itu. Oke, teman-teman. Secara mungkin kalau memang secara detail mungkin waktu akan lama, tapi saya saya pikir mungkin ini cukup untuk penjelasan bagaimana flow-nya untuk dari ide mencari konsep ide eh, video itu sendiri atau konten, membuat konten dari ide mencari langsung kita terjemahkan ke storyline, langsung ke prompter, ke prompt, dari teks prompt itu ke foto ke video dan langsung ke editing. Nah, itu. Mungkin untuk saya saat ini gini aja, mungkin nanti kan kita lebih lengkap, enaknya lebih bertanya-tanya selanjutnya, atau kita eh, nanti di grup setelah Zoom kita pelatihan, kita diskusi di Zoom, kita buatkan coba contohkan dari eh, apa karya teman-teman. Jangan takut salah karena setiap orang pasti melakukan mulai salah sebelum sebelum sukses pasti melakukan kesalahan. Kadang ada yang nggak usah takut salah, lakukan aja, coba aja. Ya, saya kembalikan ke Mas Hilman. Mas Hilman, silakan Mas Hilman. Oke, baik Mas Arya. Terima kasih paparannya yang sangat inspiratif dan menarik. Mas Arya, ini ada yang bertanya, kalau menggunakan handphone, apakah lebih nyaman mana Mas Arya? Kalau pengalaman Mas Arya sendiri lebih banyak menggunakan laptop atau juga bisa menggunakan handphone?
Oke, saya jujur aja, saya 80% semua pekerjaan itu menggunakan handphone. Bahkan saat ini saya menggunakan handphone. Jadi 20% saya menggunakan di laptop. Karena apa? Handphone itu kita udah smartphone, jadi semua aplikasi sudah di eh, sudah di apa di handphone, ada di handphone, di smartphone kita ya. Aplikasi-aplikasi kita itu kita pakai di handphone, dan handphone itu nggak perlu yang mahal, yang sangat yang atau yang kuat seperti kayak umpamanya Apple, iPhone atau Samsung. Enggak, saya hanya menggunakan Xiaomi, produk Xiaomi. Sorry, bahkan bawahnya lagi Redmi. Dan saya menggunakan itu. Saya 80% dari itu dari di handphone itu saya menggunakan konten di video, konten soal video, buku, bahkan buat video klip. Saya menggunakan. Mungkin saya sedikit boleh izin untuk contoh-contoh konten yang menggunakan eh, dari handphone. Ini, oke, oke. Eh, saya jualan saya itu saya menggunakan jualan saya menggunakan eh sorry, sorry. Nah, kita nih, saya konten-konten saya ini, nah ini konten-konten saya jualan ini adalah saya lebih banyak menggunakan eh, handphone, dan itu semua AI. Ada yang pakai wajah saya, ada wajah saya sendiri, ada juga foto. Itu lebih banyak pakai handphone. Jadi contohlah ini ya, saya contohkan ada beberapa. Oke. Nah, tadi gerakan tadi, video tadi awal tadi ini adalah AI. Nah, ini saya saya riset tadi pakai di ChatGPT dan Gemini. Lalu banyak juga konsep video-video saya. Nah, ini video film saya. Itu semuanya adalah pakai AI. Pakai di handphone. Jadi saya tidak banyak di handphone, eh, di laptop. Bahkan saya membuat video klip video ini juga saya juga di contohnya ini ya, video klip ini saya menggunakan di handphone. Ini contoh lah ini. Ini semua itu pakai AI, dan itu handphone, dan itu persin itu pakai di handphone. Gitu. Jadi jangan jangan khawatir kalau harus pakai laptop, harus beli laptop baru. Enggak perlu. Handphone yang ada cukup. Tinggal nanti kalau seandainya penuhan setelah jadi, langsung dihapus-hapus saja. Setelah posting hapus. Atau kalau mau disimpan jangan di handphone, tapi sewa aja di cloud gitu. Itu. Oke gitu, Mas Iman. Mungkin Oke, mungkin terima kasih banyak. mungkin lebih Pertanyaan dari jelas, Iman. paham. Ya, oke, semoga Kang Iman bisa terjawab ya pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Aunur. Mas Arya, beliau menanyakan, semisal AI diterapkan ke affiliate TikTok, apakah kena pelanggaran atau tidak? Sorry Mas Hilman, agak putus-putus gimana Mas? Ya, diulang ya. Dia bilang Pertanyaan om. dari Mas Aunurofik. Mm-mm. Mohon bertanya, semisal AI diterapkan ke affiliate TikTok, apakah
kena pelanggaran atau tidak. Ya, eh Mas apa tadi? Mas Aunur, Oh, Rofik Mufron. saya ini afiliator, jujur aja nih afiliator saya. Saya afiliator, saya juga dan hampir semua menggunakan AI. Jujur, saya juga sempat dijewer oleh TikTok. Sempat dijewernya gimana gimana. Nah itulah kita pinternya untuk kita pinter-pinter untuk bagaimana bukan mengakali tapi konsepnya harus diubah. Oh seperti apa? Oh, oke. Eh, Umpamanya eh, kita tetap menggunakan wajah kita dulu awal atau di eh, TikTok itu melihat itu harus ada orisinal kita gitu loh. Orisinal orisinal kita harus ada kitanya sendiri, tapi nggak maksudnya jangan sampai keseluruhannya adalah AI. Makanya saya menggunakan awal tadi saya tadi mungkin melihat ya. Ternyata ada bagian scene pertama, scene AI dan scene yang asli, begitu. Tapi ternyata saya juga bisa buat seperti foto ini saya digerakkan dengan AI, itu bisa. Nah, jadi mungkin Mas Ainur bisa lihat di TikTok saya, mungkin saya nggak secara detail TikTok saya di Pandora Warrior. Nanti mungkin saya di grup mungkin bisa lihat contoh-contoh seperti apa. Contoh-contoh saya menggunakan keseluruhan AI dan juga sebagian AI dan sebagian saya. Jadi untuk mengakali itu saya menggunakan ada original wajah saya. Tapi ada beberapa scene kayak umpamanya scene itu di hook atau di tengah itu menggunakan AI. Bahkan sekarang saya contohkan tadi ya, eh, pas dicetak call to action untuk berjualan produk yang saya beberapa produk jujur aja saya beberapa itu saya nggak mau pakai nggak punya produk, makanya saya mengganti produk itu dengan AI, tapi wajah dan seluruhnya saya pakai saya sendiri gitu Mas Ilman. Oke, Mas Onur semua terjawab ya. Berikutnya dari Mbak Risma Fadilah, Mas Arya mau tanya untuk karakter AI yang sudah di-create dan save, apa bisa digunakan berulang kali atau bervariasi tergantung promptnya? Terima kasih. Ya, jadi intinya ya bisa aja terserah bebas aja. Kita kan kalau seandainya kita udah save, kita mau diulang dipakai lagi boleh silakan. Saya beberapa kali eh, konten yang sudah eh, video konten yang sudah saya ini saya ulang lagi berapa kali, tapi ya untuk nggak terlalu dekatan ya. Jadi umpamanya saya buat video klip mengenai saya sudah upload di YouTube umpamanya full kan. Kalau di TikTok di reel itu kan nggak bisa, bukan nggak bisa, kalau panjang sampai 3 menit itu mereka maksimal 1 menit itu kan agak kepanjangan, penonton akan ini, maka saya pecah part 1 part 2. Nah itu part satunya hari ini saya tayangkan, part 2-nya besok. Bisa juga saya ulangin lagi, tergantung itu kan kalau di media sosial, di TikTok, di Cap, di Reels itu kan eh, kalau lihat oh ternyata followersnya penontonnya banyak. Ya, kalau mau penonton banyak ya play lagi, diulang lagi nggak masalah. Itu bebas saja. Kita sebagai pengguna eh, apa medsos bebas-bebas saja, dan karakter pun boleh kita ganti. Di Kalau karakter ada yang makanya untuk terkait karakter ya. Kadang banyak masalah nih pas buat itu karakter setiap scene tuh beda-beda. Nah, bagaimana ngakalinnya? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana karakter kita udah buat nih scene per scene tadi kan 8 detik, 8 detik, 8 detik itu ada per shot atau scene itu banyak gitu kan. Dalam durasi 1 menit itu 60 detik ya. Itu kan dibagi harus 8 detik, 8 detik. Nanti itu kadang karakternya beda-beda. Nah, gimana ngakalinnya? Ada tools yang pertama, toolsnya itu adalah sekarang udah platform yang berkembang adalah Nano Banana. Nano Banana itu bisa mengubah kalau
eh, bisa mengubah wajah kita itu konsisten dari pertama, scene kedua, atau produk tadi kita nggak punya produk pertama sampai scene pertama sampai sampai shoot terakhir itu produknya sama, nggak ada itu enaknya di sekarang platform Nano Banana yang di Gemini tadi. Atau juga promnya kita harus kita perhatikan, harus secara detail, harus kerutannya seperti apa karakter orang Indonesia. Oh, berarti harus bilangnya pria Indonesia usia 30 dengan berbagai kacamata. Nah, itu harus detail. Itu ada dua pilihan sih, bebas untuk sampai karakter bisa konsisten karakter. Itu Mas Hilman. Oke, baik Mas Arya. Berikutnya dari Mas Sutrisno bertanya, kalau menggunakan Chromebook, apakah sama dengan menggunakan handphone atau berbeda? Chromebook ya. Chromebook itu kayak laptop itu ya. Chromebook Ya, itu ya. Oke. Menarik itu ya. Sebetulnya sih dasarnya sama aja ya. Chromebook itu. Nah, tapi kalau laptop itu intinya memang sekarang platform itu tergantung RAM dan juga apa apa namanya itu eh, penyimpanan ya, hard disk itu ya. Rata-rata kalau zaman sekarang saat ini adalah untuk handphone itu yang baik adalah baiknya sih 6 giga di atas RAM-nya. Ya, untuk laptop biasanya 6 juga cukup, 6 giga gitu kan. Gimana kalau 2? Bisa juga. 2 giga bisa, cuma agak lama. Itu akan mengandung agak lama dan akan jadi penuh karena untuk menyimpan itu penuh. Makanya tergantung, kalau seandainya saya ini bukan jualan. Kalau jualan maaf. Gimana kalau umpamanya RAM-nya 2, ya bisa. Itunya 125 atau 6 atau bisa, cuma akan berat, akan nanti kita akan ada berapa proses itu ya. Dari kita kalau untuk nulis ngeteks itu di Gemini atau ChatGPT mungkin cepat, tapi sudah kalau udah mulai dari teks ke video atau foto itu udah lama. Foto video agak berat, itu akan berat. Kalau saran saya ya bisa, memang bisa. Nah, itu dicoba lebih baik kalau sini memang gitu kita ke text to image dulu baru ke gambar, karena itu tidak terlalu berat kalau umpamanya eh, RAM-nya itu agak lebih di bawah 6 atau di bawah 4 itu agak bisa juga, nggak masalah. Cuma yang penting kalau menurut saya, saran saya mendingan text to gambar, jadi text to image kayak Nano Banana seperti itu. Itu aja dulu. Nah, kalau seandainya untuk mengenerate atau menggerakkan itu mungkin pakai alat yang lain di handphone yang RAM-nya agak lebih tinggi. RAM-nya bisa minimal 6 ke atas lah. Gitu Mas Hilman. oke, baik Mas Arya. Berikutnya dari Mbak Riri bertanya, untuk video itu kan harus banyak angle video per scene. Berarti request ke Gemini AI minta dibuatkan sesuai banyaknya scene itu, baru bisa diedit di CapCut. Apakah begitu, Mas? Ya, jadi memang ini sebenarnya trikinya dari platform toolsnya. Jadi saya berapa kali lihat beberapa platform kayak tadi kayak VO1, VO2, VO3, lalu Kling AI, lalu Seedance, dan itu ternyata untuk durasi untuk video itu paling panjang itu hanya 10 detik, rata-rata 8 detik. Jadi ya enggak, agak agak ini juga sih. Ya kalau mau buat film bagaimana? Kalau buat panjang, durasi panjangnya gitu ya, apalagi anggaplah buat konten lah untuk itu. Itu 1 menit atau 40 detik 1 menit. Jadi berapa gimana itu? Ya harus kita buat prompt step scene. Step scene itu 8 detik itu gerakan-gerakan itu harus buat prompt. Jadi umpamanya kayak tadi basreng gitu kan. Eh, mengambil mengambil basreng dari meja itu buat prompt. Terus scene scene kedua
Basreng itu jalan dibawa ke luar atau bawa ke barang teman-teman, itu harus buat prom. Lalu langsung di pas saat makan itu buat prom juga. Itu memang agak text time, agak butuh waktu sih. Memang agak mengesalkan. Memang itu sebetulnya bukan kesalahan kita. Memang itu trik jualannya dari mereka, si punya platform gitu kan. Dia nggak mau, udah tahu nih di kebutuhannya buatan konten, buat di TikTok semuanya gitu. Itu durasi 1 menit. Nah, kalau mau jual, mau biar jualan, gua nggak mau jualan 1 menit, tapi dipecah-pecah, harus maksimal 8 detik. Nah itu agak ini, kita harus ngakalinnya bagaimana. Itu ada nanti, saya mungkin kasih kasih ini ya, kasih trik-triknya ya. Kalau mau gratis tadi saya bilang, kalau bayar ada, bayar untuk membuat platform yang untuk bayar itu ada namanya Kling AI, VO3, V2 di Gemini, ada ya Seedance itu. Itu mahal. Setiap itu atau Heijen atau untuk avatar Heijen, Runway ML itu rata-rata itu setiap bulan itu 300.000, 400.000 lah, setiap bulan. Itu bebas sih. 450.000, 300.000, ada yang 1 juta, ada yang itu. Itu setiap plafon. Tapi kalau untuk belajar, saya sarankan pakai tadi Google AI Studio itu. Linknya nanti akan saya kirimkan di grup ya. Nah, itu coba belajar dari situ. Nah, untuk buat cari promnya itu apa? Gimana cari gratis? Banyak gratis kan, ChatGPT gratis kalau untuk teks ya. Tapi kalau untuk mengubah ke foto atau video itu agak mereka bayar. Untuk ChatGPT ya kayak itu, untuk merubah foto ke teks ke foto atau teks ke video itu juga mahal, agak sampai sekitar sebulan 500.000 bayarnya. Gemini juga nih, karena Gemini ada promo, Nano Gemini, Nano Banana itu sampai 1 bulan ini. Nanti setelah bulan itu akan bayar. Tapi intinya kalau mau belajar, selain Nano Banana, kalau text to image, teks tulisan ke gambar itu bisa di linknya tadi, Google AI Studio. Itu selain gambar itu, selain Nano Banana, gambar itu ada namanya Imagen. Nanti saya akan videonya akan saya kasih tahu. Lalu juga ada eh, video itu gratis juga, namanya View ya. Itu image bisa ke video, atau dari text to video itu namanya View, itu di Google AI Studio itu. Cuma sekali lagi dikasih batas cuma berapa, dari tadi itu, kalau yang View itu dibatasi hanya 10 video untuk 1 bulan. Nah itu agak trikinya mereka gitu. Biar mereka kalau mau banyak lagi harus bayar lagi. Itu Mas Mas Hilman. Oke, Mas Arya. Ada pertanyaan lagi dari Ayunin. Dia tadi sih sudah sekilas dijelaskan, tapi boleh penegasan lagi di Mas Arya ya. Jadi Ayunin bertanya, apakah ada limit pemakaian untuk AI-nya seperti setelah beberapa penggunaan membutuhkan pembayaran karena beberapa platform mempunyai limitnya. Silakan Mas Arya. Ya, ya itu. eh Mereka, ya itu tricky dari mereka juga sih. Mereka punya ada itu. Jadi setiap platform eh, memberikan ada limit. Jadi kalau umpamanya, walaupun kita bayar 300.000, ini mereka punya limit. Tapi banyak sih kredit yang namanya kredit ya. Kredit itu kita pemakaian itu berapa banyak gitu kan. Itu bayar 350.000 satu platform itu bisa, anggaplah kita buat sampai eh, 500 video lah. 500 video untuk videonya, 500 video untuk 1 bulan. Itu cukup banyak. Tapi kalau untuk yang gratis kayak kayak Studio tadi itu, video untuk kayak VO2 untuk videonya itu limitnya sampai 10 video. Termasuk kalau kita salah nih, itu udah kemakan tuh limitnya. Jadi, tapi kalau Imagen tuh masih banyak kalau nggak salah tuh, masih di AI Studio itu ada untuk foto, teks to foto di Imagen, itu bebas kita banyak, untuk bergambar seperti apa kita bebas, teks to gambar ya, teks to image itu bebas. Tapi teks to video tuh limitnya banyak, sedikit itu masih Imran. Jadi ya kalau nanti, nah tapi nanti gini, saya juga nanti mungkin itu gratis, ada yang bayar mahal,
ada yang tengah-tengah. Nanti saya kasih link yang kita lumayan ramah di kantong lah. Itu bayar, tetap bayar, tapi lumayan ramah di kantong untuk mahasiswa, untuk UMKM, untuk afiliator baru apa. Itu murah dan itu enaknya itu banyak apa banyak platform gitu, bebas gitu. Dari situ, oh kita mau VO3 teks to gambar, oh ini ada Runway ML, ada aja macam-macam. Bahkan buat untuk musik juga ada situ. Itu itu lumayan, ada platform ini ramah di kantong dan itu nggak sampai, kalau buat untuk satu ngerjain itu 100.000 udah cukup untuk semua platform. Itu Mas Ilman. Baik, Mas Arya, terima kasih penjelasannya. Oke, teman-teman, rekan-rekan semua, nanti bisa lanjut kita diskusi dan sharing di grup ya. Untuk sesi online kali ini kita sudahi dulu. Sebelum nanti Mas Arya menyampaikan closing statement, boleh kita izin foto bersama yuk. Yang bisa on cam boleh on cam sebentar, nanti kami bantu untuk fotonya. Mas operator nanti akan memandu. Saya hitung 3 hitungan ya, sampai semua sudah bisa on cam. Oke, Oke, siap. oke, saya pantau dulu sebentar. Ketawa boleh, Mas ya? Oke, oke, Mas operator siap ya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, gaya yang lain. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan. Mas Arya, silakan ada closing statement disampaikan terkait dengan sesi sharing kali ini. Sorry ya. Ya. Nah, kalau kalau boleh, mungkin ada yang mau bertanya. Sebetulnya kalau mau bertanya, silakan aja. Mungkin eh, apa ngajuin, so, mungkin boleh nggak Mas Hilman kalau ada yang bertanya, ada yang tanya gitu ya. Ya. Ah, gitu ya. Nah, untuk bersuara boleh Oh, untuk boleh, hanya boleh. kita Silakan berapa yang mau pertanyaan resen, gitu ya. Tapi mau langsung ngobrol harus dengan tanda Mas Arya, icon dulu silakan ya. ya. Ya, ya. Silakan resen bila mau langsung nanya ke Mas Arya. Oke, belum ada Mas Arya. Mungkin nanti di grup aja ya, Oke, kita tunggu ya oke, pertanyaannya ya. oke. Ya udah, nanti kalau di ini silakan tanya-tanya di grup. Kalau mungkin agak nggak enak, kan nggak malu, boleh silakan. Eh, Intinya coba teman-teman berkarya, terus berkarya, mencoba aja, mencoba. Ada beberapa ini saya kasih tadi, ada platform gratis yang bebas. Pergunakan sebaik-baiknya. Itu kan caranya seperti apa? Pergunakan sebaik-baiknya. Coba untuk mempromosikan produk teman-teman atau institusi, untuk mengkampanyekan institusi teman-teman yang tempat teman-teman bekerja, umpamanya sebagai guru atau apa, sebagai pemilik perusahaan, pemilik sekolah atau pemilik perusahaan, atau punya ini, kita mempromosikan eh, sekolah kita atau lembaga kita, gunakan sebaik-baiknya AI, karena kita nggak bisa lepas dari itu. Dan ini adalah yang murah. AI itu murah, sangat murah. Saya memberi gambaran untuk membuat AI itu, tadi saya bilang buat platform itu aja, untuk memakai satu platform itu 350.000, 400.000, itu cukup murah. Itu dalam 1 bulan. Karena untuk membuat gambaran, saya juga seorang eh, pembuat video maker, film, desain semuanya. Untuk membuat video itu sangat minimal itu 100 juta rupiah, 50 juta lah. 50 juta untuk buat konsep video untuk kita syuting. Nah, tapi dengan AI kita bisa lebih murah, jauh lebih murah, hanya 350.000, hanya maksimal 1 juta, itu udah satu video lengkap detail. Teman-teman bisa lihat portfolio saya di Instagram saya, di TikTok. Itu contoh-contoh video
video film, short movie, atau untuk afiliator untuk jualan. Itu silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak silakan lihat. Nanti selanjutnya kita bisa eh, kita diskusikan. Oke, Mas Hilman, saya balikan Mas Hilman. Baik, terima kasih Mas Arya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara diskusi ya hari ini. Terima kasih kepada Mas Arya yang sudah berbagi ilmu dan juga pada seluruh peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah nyata dalam pemanfaatan AI secara positif dan produktif. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kekurangan dan dalam memandu acara diskusi ini. Sampai jumpa di diskusi AI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.